Al-Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mengabdi. Ya, liya'budu supaya mengabdi, bukan beribadah, mengabdi. Nanti ibadahnya lain maknanya. Nanti kalau ibadah itu sholat artinya. Mengabdi itu apa saja yang kita kerjakan di dunia untuk memakmurkan dunia ini, membangun kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, kecerdasan, kebersihan, keselamatan, kondusivitas, ya, kejujuran. Itu semuanya itu adalah harus supaya mengabdi kepada Allah dengan secara ikhlas sejak awal. Nanti akan ada kekecewaan besar yang menimpa diri kita di hari akhirat, karena kita tidak mengerti ikhlas sebagai substansi amal, sehingga selama di dunia kita merasa banyak berbuat kebaikan, ternyata tidak terdata. Malam ini secara khusus kita bahas tentang ikhlas. Temanya adalah kajian terminologi tentang simbol-simbol keagamaan. Malam ini kita bicarakan tentang ikhlas. Dalam bahasa Indonesia seringkali kata ikhlas digabung dengan kata tulus, sehingga menjadi tulus ikhlas. Artinya sangat ikhlas sekali tanpa ada paksaan. Atau juga sering dipakai sudah saya ikhlaskan saja, disampaikan kepada orang yang menanggung hutang tetapi sudah tidak mampu membayar. Artinya sudah saya ikhlaskan saja itu tidak perlu bayar lagi, dianggap sudah lunas. Nah, terma yang akan kita bahas di sini bukan kata ikhlas yang sudah menjadi bahasa Indonesia populer. Itu lain lagi nanti kita bahasnya. Ini ikhlas dalam artian terma keagamaan yang merujuk pada referensi Al-Quran dan Al-Hadis dan sebagainya. Akar kata ikhlas terdiri dari 3 huruf, yaitu kha, la, sa. Ketika dikonjugasikan maka maknanya sangat banyak sekali. Satu, ikhlas berarti jernih. Seperti contohnya khalasal ma'u minal kadari. Ini ketika kebalik, khalasal ma'u minal kadari artinya air itu sudah jernih, tidak keruh lagi. Kedua, kesimpulan, khulasatul qauli artinya kesimpulan pembicaraan. Kemudian juga ringkasan, khulasatul kitabi artinya ringkasan kitab. Kemudian membedakan maknanya, artinya khalasahu an ghairihi, ketikanya kebalik-balik. Khalasahu an ghairihi artinya membedakan dari yang lainnya. Ini tolong yang mengedit ini tolong diperbaiki lagi nih. Kemudian yang kelima artinya setia, khalasa fil ashrati artinya setia dalam bergaul. Kemudian yang keenam, selamat, al khalas minal akhtar artinya selamat dari bahaya. dan lain sebagainya, banyak banget
bila ditelusuri maknanya bisa menjadi ratusan, nanti nggak selesai-selesai. Setiap amal perbuatan sangat tergantung kepada keikhlasan sebagai inti nilai. Dasar pertama yang menjadi landasan adalah ikhlas. Sejak awal perintah mengabdi kepada Allah sudah dinyatakan harus disertai dengan keikhlasan. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mengabdi. Ya, liya'budu supaya mengabdi, bukan beribadah, mengabdi. Nanti ibadahnya lain maknanya. Nanti kalau ibadah itu sholat artinya. Mengabdi itu apa saja yang kita kerjakan di dunia untuk memakmurkan dunia ini, membangun kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, kecerdasan, kebersihan, keselamatan, kondusivitas, ya, kejujuran. Itu semuanya itu adalah harus supaya mengabdi kepada Allah dengan secara ikhlas sejak awal. Nanti akan ada kekecewaan besar yang menimpa diri kita di hari akhirat karena kita tidak mengerti ikhlas sebagai substansi amal, sehingga selama di dunia kita merasa banyak berbuat kebaikan, ternyata tidak terdata, tidak tercatat, nggak dihitung gitu. Seperti digambarkan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Artinya, katakanlah, apakah mau kami beritahukan kepada kamu? Mau enggak kami kasih tahu sama kamu tentang apa? Tentang orang-orang yang amalnya rugi, yaitu orang-orang yang salah langkah ketika hidup di dunia. Salah langkah ketika hidup di dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Namun demikian mereka menduga telah berbuat baik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, dan mereka tidak percaya bahwa mereka nanti akan bertemu dengan Tuhan mereka, sehingga amal mereka menjadi gugur. Fahabitat a'maluhum, menjadi gugur, sehingga di hari kiamat kami tidak memberi nilai sedikit pun kepada mereka, nol. Sehingga kiranya di sini perlu dijelaskan persyaratan-persyaratan ikhlas supaya kita tidak kecewa di hari kemudian. Antara lain, satu persyaratan ikhlas itu mengakui Allah sebagai pemilik tunggal alam semesta. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada, tapi mengakui Allah sebagai pemilik tunggal, sebagai pencipta dan berkuasa mutlak. Untuk dapat merasakan kaitan keikhlasan dengan kepemilikan, ya, untuk dapat merasakan kaitan keikhlasan kita dengan kepemilikan Tuhan terhadap alam semesta ini,
seperti ini saja ilustrasinya. Seorang petani menyewa tanah dari seorang sahabatnya. Tanah tersebut ditanami padi dengan hasil 15 ton per hektar. Berita ini sangat menggemparkan. Ada petani yang bisa menanam padi hasilnya 15 ton per hektar, luar biasa. Sehingga pemerintah mempersiapkan piala penghargaan. Piala apa namanya tuh? Untuk pertanian apa namanya? Upakarti. Kalpataru. Wah, gitulah. Telah dipersiapkan piala penghargaan. Tetapi ketika ditanya oleh wartawan, tanah ini milik siapa? Petani tersebut menjawab, milik saya. Oleh pemilik tanah tersebut dilaporkan dengan tuduhan penyerobotan. Setelah diproses di pengadilan, keputusannya masuk penjara. Karena petani tadi bukan hanya berbohong, tapi benar-benar mengakui sebagai pemilik tanah itu. Jadi dikasih piala masuk penjara karena dia tidak mengakuinya. Ini kan kelakuan kita semua begitu. Satu. Yang kedua, berdasarkan surat perintah kerja, biasa dikenal bagi seorang pengusaha pemborong namanya SPK, ya PD, surat perintah kerja. Dengan logika sederhana saja dapat dipahami, mana mungkin kita mengerjakan pembuatan jembatan tanpa surat perintah kerja dari lembaga terkait. Lorong bikin sendiri gitu. Lalu nanti minta upahnya kepada siapa? Tetapi kasusnya banyak terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita semuanya seperti itu. Banyak orang beramal tanpa perintah. Termasuk kamu juga gitu kok. Enggak diperintah ngurusin siapa? Ada orang gila. Ya, kasusnya seperti ini. Dia disuruh mencanggul di sawah Pak Haji Hasan. Setelah selesai dia minta upah kepada Haji Padil. Haji Padil bertanya, siapa yang menyuruh kamu mencanggul? Dijawab, Bapak Haji Hasan. Bapak Haji Padil bengong, kok? Artinya kalau kita bekerja sesuatu bukan untuk Allah, lalu kamu minta bayaran sama Allah, gila nggak kamu ini? Jadi Allah bayar itu kalau kamu mengerjakan perintahku, kalau enggak nanti ditanya yang nyuruh siapa. Sebelum nanti kamu ditanya di akhirat oleh Allah siapa yang nyuruh kamu, saya nanya kamu sekarang deh. Kamu ngajak ke sini yang nyuruh siapa? Tadi suruh bangun madrasah, saya disuruh siapa? Nah, kalau saya nggak suruh, terus Buya mana bayarannya? Bayaran apa? Kerja apa? Bikin madrasah. Yang nyuruh siapa? Saya sendiri. Ya situ bersendirilah. Ini terjadi sehari-hari. Ternyata semua yang kita lakukan bukan perintah dari Allah. Ternyata perintah dari nafsu kita sendiri kok. Kamu nyalain kubu, disuruh siapa? Nafsu ya. Kalau kawin? Sama. Untuk memenuhi kebutuhan biologis Anda kan? Barangnya mama. Ya itu. Sebab makanya ke depan kita netik untuk ibadah kepada Allah. Nah, itulah kira-kira. Di sini ada pertanyaan, siapa yang menyuruh? Variasi kasusnya seperti ini. A. Seorang pengemis datang minta tolong. Badannya kotor. Baunya menusuk, ya, busuk, menusuk hidung sambil bawa lalat.
Karena tidak tahan hidung tuan rumah mencium bau busuk, akhirnya dengan tergesa-gesa pengemis tadi diberi uang supaya segera pergi. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh? Bisa merasakan nggak? Bisa. Yang menyuruh hidungmu kan? Iya. B. Apabila seorang sahabat lama dulu pernah berjasa, membantu modal dan banyak memberi kemudahan, sekarang sedang susah. Kebetulan tuan rumah sedang tidak pegang uang, sehingga terpaksa pinjam sana pinjam sini. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh? Jawab dong. Nafsu juga, Bu. Ingin bayar hutang budi. Coba yang jelas, coba dikoreksi kembali hatimu ini, coba nanti jangan kecewa di akhirnya. Siapa, pertanyaannya, siapa yang menyuruh? Kemudian ada lagi tamu datang minta tolong. Ini punten tulisan salah semua karena ngetiknya keburu-buru, tidak habis maghrib baru ngetik gitu. Jadi asal nulis aja dulu dah, nanti diperbaiki kemudian. Yang tiga. Ada lagi tamu yang minta tolong. Uang kebetulan sedang ada, tapi diberikannya menunggu setelah tamunya banyak. Enggak langsung dikasihkan, tapi nunggu sudah banyak tamu baru dikasihkan. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh kau membantu orang di depan orang banyak itu? Kang aja heran dijawab sok. Saya tidak menjawab, tapi Anda menjawab sendirilah. D. Sedang ada pembangunan masjid di kampung. Dia ingin menyumbang dengan jumlah besar 500 juta rupiah. Tetapi diberikannya pada hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, sambil membawa wartawan 5 orang. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh? Ada lagi tamu datang minta tolong. Sekarang dia sedang susah, tetapi dulu pernah jadi orang kaya raya dan bahkan pernah mencaci maki tuan rumah dan memfitnah. Ketika tuan rumah ingin membantu, peristiwa lama muncul dalam pikiran, lalu dia bertempur dalam dirinya, pada akhirnya dibantu juga. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh? Banyak contoh lagi, mungkin bisa ratusan contoh. Silakan Anda berpikir sendiri aja. Ini hanya kata kunci saja. Namun yang penting sebelum kita mengerjakan sesuatu, hendaknya konfirmasikan dahulu siapa yang menyuruh. Ini suatu ketika ada anak muda tamatan IAIN, pinter, jurusan dakwah, ceramahnya enak, orangnya berwibawa, ya, komunikatif. Nah, di masjid itu yang jadi imamnya orangnya sudah tua, giginya udah ompong. Jadi baca Fatihahnya udah nggak fasih lagi, walabol. Iya, kemudian juga orang udah tua, jadi ya masyarakat mengendaki ada refreshing lah, penyegaran kembali. Mereka mencalonkan anak muda yang tamatan yayan sarjana, pinter anaknya baik. Tetapi dia ini tetap bersikukuh ingin tetap menjadi ketua DKM dan ingin tetap menjadi imam masjid. Terjadilah rapat, di dalam voting dia kalah. Jadilah
anak muda tadi sebagai ketua DKM dan juga sebagai imam masjid. Kalau di Kliwet ketua DKM nggak imam enggak ya? Enggak ngimami Bu ya. Nah, lain gitu. Cuma memanage aja. Iya, ini kebetulan ketua DKM-nya situ harus kiai gitu, jadi bisa ngimami juga. Nah, di malam harinya itu kepala dia ini digedor-gedor oleh iblis. Goblok kamu, gitu, dicaci maki. Masa kalah sama anak muda, ya kan gitu. Kenapa dia ngotot? Kamu bangun masjid itu tanah-tanah kamu, kata iblisnya. Kok bisa kalah sih, gimana? Juga 50% biaya pembangunan juga uang kamu. Kenapa kamu bisa kalah? Mesti ada sesuatu. Terus bagaimana? Nah, begitu iblis menawarkan advokasi, dia disamber sama dia nih. Nah, terjadilah diskusi dengan iblis nih. Makanya ke depan jangan pernah diskusi sama iblis dah. Langsung tampar aja gitu. Akhirnya dikasihlah petunjuknya. Udah gini aja, daripada mati berkalang tanah kan gitu. Masih ada kesempatan engkau membuktikan kebesaranmu. Jangan kepalang tanggung, bikin lagi masjid di seberang jalan tuh. Iya, tanahnya dibeli. Lalu di mana? Ya kamu kan punya tanah di sana sawah, dijual sana. Ada sih yang beli, tapi rencananya mau bikin diskotek. Yang nggak apa-apa, diskotek bang jual. Tanah itu mau saya jual, tapi rencananya bikin diskotek. Jadi saya menolak. Kata iblisnya, hukumnya halal. Kamu kan jual tanah, bukan bikin diskotek. Itu terserah dia. Nah, ini pinternya iblis kan. Kamu jual golok, nggak ada urusan mau nyembelih orang, mau nyembelih kambing. Yang penting kamu jual tanah, selesai. Gitu tah. Ya iya, sok lihat fikihnya. Iya, dilihat betul. Akhirnya dijual lah. Akhirnya tanah yang dijualnya akhirnya jadilah di desa itu akhirnya ada diskotek akhirnya. Setelah dibikin masjid itu berseberangan dan speakernya diarahkan ke masjid sebelah, ya setiap khutbah Jumat saling serang menyerang satu dengan yang lain. Akhirnya berebut jamaah. Di setiap sudut desa sudah ada petugas bagi-bagi kado. Ada yang bawa gula teh. Sholatnya di masjid sini saja, nih gula metehnya. Ini satu lagi, sini ya, aja, nih kaos kakinya, kaos kaki. Baju kaos. Terjadilah perpecahan. Iblis merasa riang gembira karena dia bukan menjerumuskan seorang, tapi menjerumuskan orang sedesa dengan pertengkaran itu. Selama itu dia merasa hebat, aku berjuang di jalan Allah. Ini banyak sekali orang yang mengklaim berjuang di jalan Allah tapi menimbulkan permasalahan. Ya, kamu berjuang atau menghancurkan. Ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan alladzina yujahiduna fi sabilillah dengan alladzina yasudduna an sabilillah. Mana mungkin Allah menyuruh bertengkar. Jadi kalau kamu bertengkar menjelek-jelekan orang lain, yang nyuruh kamu siapa? Itu persoalannya. Kafir, murtad, kafir, bid'ah, musyrik, yang nyuruh kamu siapa? Begitu tuh. Nah, ini satu contoh saja, ilustrasi tambahan dari saya. Ya, jadi akhirnya pada akhirnya begini aja lah. Coba ketika ada sesuatu yang mendorong kamu untuk melakukan sesuatu, cobalah menoleh ke belakang. Yang mendorong kamu siapa? Ternyata begitu menengok belakang, taringnya panjang, berlumuran darah. Ternyata yang nyuruh iblis. Mana mungkin bikin masjid yang nyuruh iblis? Nggak ada urusan. Kalau seseorang itu memang sudah disebut kiai,
Iblis juga tidak akan menyuruh dia melacur dong. Dia ngelawan. Disuruhnya berbuat kebaikan-kebaikan yang nantinya akan menghancurkan juga. Dipaham-paham sebenarnya. Itu aja. Ya hati-hati aja lah. Tapi kalau Anda merasa benar ya mangga silakan aja gitu. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Udah paham nggak? Seperti itulah kira-kira. Kemudian kembali lagi syarat pertama mengakui kepemilikan Tuhan. Yang kedua berdasarkan surat perintah kerja. Yang ketiga ini profesionalisme juga perlu. Tidak berarti otomatis kamu dibayar. Kamu profesional enggak. Nyumba air wudhu aja enggak istinsah enggak apa kok hanya ditutup laju hidungnya. Suruh mata juga tidak, hanya di ujung bibirnya saja. Betul enggak? Suruh wamsabiru usum juga enggak diusap, hanya ditutup aja tur gitu. Emang jambul. Ini. Nanti setelah panen keluar zakatnya zakat keluar, tapi gabahnya ada nyapu di jalanan yang campur dengan pasir itu. Ya kan tidak profesional gitu. Jadi artinya bahwa dalam pengabdian kita kepada Tuhan juga sangat penting dilakukan secara profesional, secara sempurna. Nabi mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah sangat mencintai bila ada salah seorang di antara kamu yang bekerja secara profesional. Iya. Kalau masak ya enak sedap masakannya. Sehingga banyak orang tergila-gila masakannya gitu. Nah, ini untuk Pak Edi. Mana mungkin seorang pemborong yang hasil bangunannya buruk, kerannya panjang banget jadi sebelah, temboknya kayak buduk semuanya gitu, ya lantainya pecah-pecah, temboknya miring lagi, bisa saja dibayar, tetapi hanya untuk bayar keringat saja. Itu pun karena baiknya majikan, enggak diadukan ke pengadilan untung. Ya, apa namanya itu? Klaim. Iya. Perlu profesionalisme itu. Yang keempat, kontrak monoloyalitas, yaitu mengabdi kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah dan upahnya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Pak Edi mah dengan saya bukan kontrak monoloyalitas. Pak Edi boleh mengerjakan proyek lain, silakan. Nyambil sana nggak apa-apa, tapi Allah nggak mau digituin tuh. Kamu kerjain untuk aku aja, karena aku yang mencipta kamu, yang ngasih makan kamu, yang ngasih minum kamu. Kenapa kamu kerja untuk yang lain? Nah, ini persoalannya. Jadi memang mungkin ke semacam itu. Kemudian lagi ada perlu catatan penting lagi. Ini kalau tawakal kan isim fa'ilnya mutawakkil. Kalau ikhlas jadi mukhlis. Ini terpenuhi itu namanya mukhlis. Tetapi di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu masih ada kontrak kerja, kontrak monoloyalitas, artinya ada imbal balik. Kamu kerja ini nanti minta bayaran sama Allah. Ini mukhlis. Tetapi ada satu yang luar biasa menjadi catatan penting bagi kita semuanya. Kembali kepada cerita ketika iblis diusir dari sorga, ceritanya begitu. Kapan diusirnya, tahun berapa saya nggak tahu lah. Yang penting dalam mauidahnya saja yang penting mah. Saya tidak perlu menuntut harus ada artefaknya gitu. Ketika dia keluar dari sorga, dendam dia luar biasa kepada manusia.
dia mengancam dan minta izin sama Allah, ya, bahwa aku ingin kugoda semua manusia biar nanti masuk neraka bersama-sama dengan saya. Kata Allah, silakan, tapi ada satu yang tidak bisa kau goda, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di sini serotnya bukan isim fa'il tapi isim maf'ul, mukhlas. Kalau ini mukhlis. Jadi artinya kata-kata iblis tadi, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kebesaranmu ya Tuhan akan kugoda semua manusia, dan mendapatkan izin dari Tuhan. Berarti iblis menggoda kita adalah legal, punya SIM loh, dengan izin Tuhan. Ya, so, mana kamu kenapa goda saya? Resmi, mana SIM-nya? Ada. Allah kasih diizinkan oleh Allah. Tetapi ada pengecualian, exceptions itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, artinya ada hamba Allah yang sudah tidak mempan digoda oleh iblis. Maka bentuknya sifatnya isim maf'ul, mukhlasin, bukan mukhlisin, beda. Artinya orang yang sudah disetempel, all right reserved, sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya, satwa yang langka juga ada undang-undangnya, pelindungan satwa namanya. Kamu jual ini tangkep, gitu. Allah juga punya satwa-satwa khusus nih yang tidak bisa digoda oleh iblis nih, yaitu al-mukhlasin. Kenapa begitu? Faktor apa yang menyebabkan dia tidak bisa tergoda? Apakah ada barier, ada benteng? Apakah ada penolak magnetnya barangkali? Oh begini, ketika seseorang melakukan ibadah, dia berharap imbalan dari Allah, masih dalam wilayah ikhlas. Pak Edi bekerja kepada saya Bang Madrasah, kerjanya profesional, memuaskan, saya juga senang, ya, bayarannya. Aduh Pak Edi putar nucut aja artos, ya nggak apa-apa leh, ya kan. Kemudian dihitung-hitung dapat untung, itu ikhlas, dalam wilayah ikhlas. Anda bekerja ikhlas, Allah juga berterima kasih, bekerja profesional, dan yang punya kerja juga merasa puas, ya kan begitu. Nah, ada lagi yang kedua, yaitu dia berbuat apapun tidak pernah mengharapkan bayaran dari siapapun selain dari Allah. Jadi artinya seorang mau balik dipanggil pasang tarif, tapi ceramahnya bagus, tausiahnya memberikan ilmu yang bermanfaat, ya bisa dibayar. Tapi ya masih ikhlas juga, ya. Artinya makanannya enggak macam-macam lah, ya sebagainya. Pakai makanya ya terserah aja lah. Tarifnya berapa? 15 juta. Ceramahnya bagus, ya, ngajinya nggak jorok-jorok, ya kan? Ya udah bagus, profesional. Allah juga senang begitu tuh. Tetapi masih mengharapkan imbalan, itu ya ikhlasnya tingkat pertama kan, dari kelas 1. Tapi kalau yang sudah tidak mengharapkan imbalan apapun itu sudah kelas 2. Berapa biaya tarifnya? Sudah datang, nggak usah khawatir lah. Saya niat lagi berdakwah untuk Allah kok, saya nggak mengharapkan, ya kan? Nolong orang, berapa? Nggak usah, udah silakan aja. Saya lagi mengabdi kepada Allah, gitu katanya. Ya udah, itu sudah kelas lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi sekali mungkin ini yang disebutkan al-mukhlasun itu, yaitu sudah tidak pernah mengharapkan imbalan dari siapapun, termasuk kepada Allah juga dia tidak pernah minta imbalan. Lalu kalau lakukan semua itu siapa? Untuk apa kalau lakukan semuanya? Because I love you, karena aku mencintaimu.